Ada beberapa teori atau postulat begitu ya yang berhubungan dengan endometriosis. Dia berbicara tentang retrograde menstruation, artinya ada darah haid yang tertumpahnya ke dalam pada saat perempuan itu mengalami haid. Salah satu tim kita, Dr. Stephen Aristida, meneliti bahwa ada makanan-makanan yang disebut dengan pro-inflammatory food begitu, di mana dia bisa menyebabkan potensi kalau perempuan punya endometriosis lebih bergejala begitu ya Mbak Erni ya. Pro-inflammatory food ini apa aja? Misalnya apa ya tadi, fast food, junk food ya, makanan-makanan instan ya, kemudian makanan-makanan berpengawet ya, ini juga berpengaruh. Merdeka dari nyeri haid tentu menjadi dambaan bagi wanita yang mengalaminya. Bila nyeri haid berlangsung terus-menerus, apa dampaknya bagi kesuburan? Saksikan pembahasannya dalam topik Merdeka dari Nyeri Haid. Nah, Dok, tadi kan kita udah sempat bahas sebetulnya endometriosis itu tumbuhnya itu di luar jaringan endometrium atau dindingnya. Kenapa, Dok? Dia bisa tumbuh begitu, Dok? Nggak pada tempatnya gitulah. Ada beberapa teori atau postulat begitu ya yang berhubungan dengan endometriosis. Dia berbicara tentang retrograde menstruation, artinya ada darah haid yang tertumpahnya ke dalam pada saat perempuan itu mengalami haid, atau pada saat masih kecil ya di dalam perutnya bunda. Kadang-kadang itu ada hormon perempuan yang menyebabkan seorang anak kecil itu mengalami retrograde menstruation begitu, anak bayi baru lahir biasanya tuh. Nah, ini yang beresiko untuk kemudian hari timbul nyeri haid yang berhubungan dengan endometriosis. Kemudian ada juga teori imunologi, di mana dikatakan bahwa pada pasien dengan endometriosis, imunnya atau sel-sel yang harusnya menjaga kestabilan sel di dalam rahim itu, di dalam ruang panggul itu tidak bekerja dengan baik gitu. Ada juga postulat mengenai stem cell ya di endometriosis, itu juga ada. Nah, banyak teori mengenai endometriosis ini, dan kalau ditanyakan apa penyebab pastinya, yang ada sampai saat ini masih teori-teori ya. Dunia medis kadang-kadang tidak bisa menjelaskan segala sesuatu karena masih banyak yang menjadi misteri begitu. Tapi yang kita bisa lihat atau kita sudah ketahui bahwa endometriosis ini berhubungan dengan hormon. Jadi begitu kita bisa mengendalikan hormonnya, ya itu kita bisa berharap keluhannya tidak datang. Tapi ada hubungan juga nggak dengan pola hidup gitu, Dok? Dari makanan kah? Atau dari gaya hidup yang tidak sehat gitu, ada kah? Bagus sekali nih pertanyaannya Mbak Erni. Jadi dari pola hidup tentu kita selalu memotivasi perempuan untuk pola hidup sehat. Kenapa? Karena organ perempuan itu adanya di dalam badan kita. Ya, organ perempuan itu adanya di dalam badannya bunda, dan dalam badannya bunda. Nah, organ ini tidak berdiri sendiri, dia ada di dalam badannya bunda. Kalau bunda pola hidupnya tidak sehat, ya, makannya sembarangan, begitu, ada berpotensi bisa jadi endometriosis. Sorry, Mbak Erni. Ya, Dok. Nah, kemudian makanan juga bisa berpengaruh ya. Jadi salah satu tim kita, Dr. Stephen Aristida, ya, ini meneliti bahwa ada makanan-makanan yang disebut dengan pro-inflammatory food, begitu, di mana dia bisa menyebabkan potensi kalau perempuan punya endometriosis lebih bergejala, begitu ya, Mbak Erni ya. Nah, pro-inflammatory food ini apa aja? Misalnya apa ya tadi, fast food, junk food, ya, makanan-makanan instan, ya, kemudian makanan-makanan berpengawet, ya, ini juga berpengaruh. Nah, ada juga yang
pro sama anti inflammatory food gitu. Misalnya sayuran, serat, buah. Nah, yang tidak mengandung pestisida ya itu dikatakan bisa melindungi seorang perempuan dari nyeri haid gitu. Jadi hindari tuh makanan-makanan yang memicu tadi ya peradangan, pro-inflamatori ya dok ya. Oke. Nah dok, tadi ada komen yang sampai mau pingsan, itu termasuk nggak ke gejala dari endometriosis? Atau ada gejala khususnya nggak endometriosis selain nyeri haid tadi? Kalau nyeri itu biasanya kita akan menilai atau mengkategorikan nyeri dengan biasanya yang gampang itu dengan visual analog score. Nyeri itu dihitung 0 tidak sakit sama sekali sampai 10 itu sakit banget Mbak Erni dan Bunda. Nah kalau sampai mau pingsan artinya kan nyerinya hebat sekali ya Mbak Erni ya. Nah ini kalau semakin hebat nyeri haidnya, semakin kita penting untuk memeriksakan diri Bunda untuk dipastikan ada masalah atau tidak. Ya. Apalagi kalau misalnya tadi itu ada yang guling-guling sampai pingsan, nah ini artinya biasanya kita perlu periksa ya. Jangan anggap biasa-biasa aja, jangan anggap nyeri haid yang biasa aja. Prinsipnya kita pastikan bukan nyeri haid biasa saja supaya kita tenang gitu. Nah, justru dibalik ya dok ya, jangan takut periksa ketahuan ada apa-apa, tapi kita lebih cepat periksa supaya kita tahu tidak terjadi apa-apa gitu ya dok ya. Kalaupun terjadi betul, kan lebih cepat gitu ya penanganannya ya dok ya. Iya betul. Nah gimana dok penanganan endometriosis ini? Tadi dokter bilang bisa dengan pengobatan, dikasih minum obat gitu tanpa operasi, atau harus gimana nih dok? Tata laksana atau penanganan endometriosis jangka panjang untuk saat ini adalah terapi hormonal. Terapi hormon yang diberikan biasanya hormon progestin. Nah ini biasanya aman untuk bisa terapi jangka panjang. Nah kita perlu melihat sih Mbak Erni, ada indikasi-indikasi mungkin perlu dilakukan operasi. Tapi lagi-lagi, kalau memang penyakit ini bisa kita kendalikan dengan obat, operasi adalah pilihan yang lebih belakang dibandingkan dengan di pilihan yang lebih belakang gitu. Biasanya pengobatan kalau memang terkendali dengan obat bisa kita lanjutkan sampai sampai usia yang menopause begitu ya, sampai usia menopause. Sehingga kita bisa memastikan tuh selama hidupnya, selama perempuan ini masih dapat haid, dia terbebas dari nyeri haid. Nah, karena kenapa penting Mbak Erni? Karena nyeri haid ini kan mengganggu quality of life ya, mengganggu kenyamanan seorang perempuan. Kalau misalnya Bunda ya, misalnya Mbak Erni atau Bunda yang wanita karir, bekerja, kalau mengalami nyeri haid, bikin nanti jadi nggak bisa masuk kerja ya. Kalau nggak masuk kerja bisa-bisa dipotong nanti gajinya ya, atau dapat teguran dari dari bosnya. Atau kalau misalnya teman-teman atau sahabat Nutrimax yang belum menikah, yang masih sekolah atau kuliah, kalau nyeri haidnya hebat terus bikin jadi nggak masuk sekolah, nanti bisa absen ya. Kalau saya punya mahasiswa atau koas, biasanya kehadiran itu mencapai harus 85% selama mereka dalam proses pendidikan. Kalau dia kurang dari 85%, ada ancaman mereka harus mengulang stase atau rotasinya begitu. Nah, bayangkan kalau misalnya rotasinya cuma 2 menit, tapi dia mid 3 hari ya. 3/20 itu kan banyak tuh, udah sekitar 15%. Ya. Nah, jadi ini bisa kalau cuma 3 hari, kalau nyerinya sampai berhari-hari nggak masuknya, nah bisa beresiko mengulang rotasi lagi, gitu. Nah, walaupun kita tahu sebagai tim medis pasti
bisa mengerti atau bisa melihat atau perlu melakukan pemeriksaan. Nah, tapi kalau misalnya memang ada regulasi-regulasi kantor yang tidak bisa nggak ada kebijakan untuk cuti yang terlalu panjang begitu, ya. Ya atau kalau yang memang kantornya baik bisa ngasih cuti untuk menstruasi dikasih, ya. Baik itu. Memang kita berharap untuk kantor-kantor yang kekinian ya harusnya woman friendly, kasihlah cuti buat kalau pas lagi haid gitu, boleh. Tapi kan tentu kantor juga memperhitungkan berapa lama nih harus bisa cutinya, ya. Nah, jangan-jangan nanti kalau nyeri haidnya berulang terus dan lama ini panjangnya, cutinya kepotong juga, sayang juga. Nah, kan gitu. Jadi quality of life sangat berhubungan nih dengan nyeri haid. Nah, obatnya itu diminum gitu, Dok? Obat tadi progestinnya berupa diminum setiap hari dalam jangka beberapa pilihan preparat ya, atau pilihan obat, cara masuk administrasi obatnya gitu, cara pemberian obat. Ada progestin yang dimasukkan ke dalam spiral ya, namanya intrauterine device ini, LNG-IUS ya, levonorgestrel intrauterine system, itu dimasukkan ke dalam rahim. Ada progestin yang dimasukkan ke dalam susu implan, itu juga ada ya. Ada progestin yang disuntikan setiap 3 bulan sekali, itu juga ada. Tapi yang paling gampang kan sebenarnya untuk perempuan ya diminum ya. Kalau misalnya perlu masukin periksa, ini kan mesti periksa lagi ya. Kalau misalnya dapat obat minum kan relatif praktis Mbak Erni, bisa perempuan mengatur sendiri lah begitu. Nggak usah terlalu sering kontrol jadinya ya. Berarti seperti model kontrasepsi ya, Dok ya? Hampir mirip Mbak Erni. Hampir mirip, betul. Nah, kalau nggak bisa ditanganin, Dok, operasinya apakah itu yang namanya dengan laparoskopi atau apakah itu penanganan operasi? Betul, baik sekali nih Mbak Erni, udah karena luar biasa nih Mbak Erni, ilmunya udah karena jadi pernah memang mengalami juga, Dok, pengalaman pribadi kalau udah ngomong sama bocah Indonesia kan tentang bayi tabung, tentang endometriosis, udah pengalaman pribadi juga, jadi nyambung gitu, langsung ingat semua. Jadi kalau memang mengalami nyeri haid dan perlu operasi atau tadi endometriosis yang memerlukan operasi, tindakan laparoskopi adalah tindakan yang direkomendasikan untuk tindakan yang berhubungan dengan endometriosis. Kenapa? Karena presisi atau akurasi itu jauh lebih baik dengan laparoskopi. Nah, ini yang paling utama sebenarnya, kita bisa melihat organ itu mili per mili dengan tindakan yang lebih akurat. Yang kedua, dengan presisi ini perdarahan biasanya lebih sedikit ya. Karena presisi perdarahannya lebih sedikit, biasanya perawatan pasca operasinya jadi lebih singkat ya. Dan bonusnya adalah luka yang lebih kecil-kecil, di mana ini lebih women friendly ya. Perempuan kan pengennya tanpa luka atau jangan ada luka-lukanya begitu. Nah, ini lebih cantik secara estetik begitu. Oke, itu ya penanganan dari endometriosis. Nah, sekarang kita ke masalah kesuburan atau infertilitas. Betul nggak, Dok? Ini endometriosis ini bisa mempengaruhi kesuburan atau bikin wanita sulit hamil? Betul, Mbak Erni. Jadi endometriosis adalah salah satu permasalahan yang berhubungan dengan infertilitas. Nah, bagaimana dia berhubungan? Karena endometriosis ini bisa berpotensi merusak struktur atau organ dari bunda. Tadi misalnya ada kista ya, itu bisa merusak strukturnya bunda. Kemudian kista ini bisa membuat perlengketan di dalam rongga panggulnya bunda, rongga pelvik gitu. Kemudian dia bisa juga membuat saluran telurnya jadi buntu ya, tersumbat karena ada kistanya atau ada endometriosisnya. Dan juga endometriosis ini merusak cadangan telur dari bunda, dimana kita tahu bahwa cadangan telur ini
sifatnya tidak bisa ditambahkan. Nah, kalau ada endometriosis, dia merusak dari cadangan telurnya bunda, gitu. Kemudian endometriosis ini juga bisa mengganggu penempelan dari embrio, gitu, dan juga mengganggu kualitas dari embrionya. Kenapa bisa mengganggu kualitas embrionya? Karena terjadi inflamasi atau peradangan di dalam rahimnya atau di dalam rahim dan rongga pelviknya, rongga panggulnya bunda, di mana dia menyebabkan kualitas sel telurnya juga tadi, selain dia merusak jumlah sel telurnya, dia juga mengganggu kualitas dari sel telurnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau udah jadi embrio juga kualitasnya terganggu, gitu. Nah, inilah salah satu dampak jangka panjang yang kita nggak pengen dari nyeri haid yang berhubungan dengan endometriosis nih, Mbak Erni. Makanya kita selalu motivasi perempuan kalau mengalami masalah nyeri haid, periksakan lebih dini supaya ketahuan, bisa kita tangani secara dini. Jangan secara dini lebih ketahuan lebih dini, nggak perlu sampai tindakan-tindakan operasi begitu, tapi bisa kita jaga juga untuk jangka panjangnya. Strategi-strategi apa yang bisa kita ambil supaya nantinya kalau bunda atau perempuan ini sudah berencana untuk punya anak, kita bisa mencari strategi yang lebih aman dan lebih akurat untuk pasien kita, begitu, Mbak. Berarti untuk bunda yang memang promil tapi ternyata ditemukan udah didiagnosa endometriosis, berarti itu harus diberesin dulu ya, Dok ya? Biasanya iya. Tergantung dengan derajat penyakitnya, Mbak Erni. Jadi kalau bunda memang derajat penyakitnya lebih ringan, mungkin kita tidak perlu pembedahan begitu, mungkin nggak perlu. Tapi kalau fertility, berhubungan sama fertility, ada kista atau endometriosis yang besar ya, dan dia mengganggu strukturnya dari organ perempuannya bunda, mungkin diperlukan tindakan operatif ya, tadi laparoskopi bisa dikerjakan. Dan setelah itu ya kita mencari program hamil yang memang sesuai dengan strategi atau sesuai dengan keadaannya ayah bunda. Nah, karena kalau kita ngomongin soal program hamil, kita ngomongin soal ayah bunda nih. Nah, endometriosis bundanya ya, Dok. Bunda, betul. Endometriosis adalah salah satu permasalahan yang bisa mengganggu bunda, ya. Tapi lagi-lagi faktor ayah juga berpengaruh, gitu. Nah, Dok, terakhir nih, tadi dokter di awal juga sempat ngomong yang adenomiosis. Bedanya apa sih, Dok, tadi endometriosis dengan adenomiosis? Adenomiosis adalah secara gampang ya, Mbak Erni, secara gampang kita biasanya mendefinisikan atau melihat adenomiosis adalah pertumbuhan yang jaringan yang mirip endometrium normal di dalam ototnya rahim. Jadi secara gampang, kalau kita mau bilang gampangnya ya, adenomiosis itu adalah endometriosis di dalam dinding rahim gitu. Kenapa dibedakan? Karena ada ahli-ahli atau researcher yang expert yang menyebutkan bahwa adenomiosis dan endometriosis ini berbeda gitu. Tapi ya secara gampang, adenomiosis termasuk dalam grup endometriosis yang tumbuhnya di dalam dagingnya rahim. Oke, Dokter Ferry, makasih banyak. Boleh nih, Dok, terakhir pesan-pesannya nih, Dok, untuk para wanita supaya merdeka dari nyeri haid tadi. Boleh diulang sekali lagi, Dok? Bahwa perempuan itu memang secara nature-nya mengalami haid, ya. Tapi nyeri haid itu bukan untuk perempuan ya. Jadi nyeri haid itu bukan sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Karena nyeri haid sangat mempengaruhi kualitas hidup seorang perempuan. Nah, untuk sebagai seorang perempuan yang bisa berfungsi dengan baik dan termasuk organ reproduksinya, kita harus selalu menjaga kesehatan kita bersama-sama ya. Pola makan, pola hidup sehat, aktivitas fisik, berolahraga, pilihan-pilihan makanannya, suplementasi yang mungkin diperlukan. Nah, kita berharap dan saya berdoa semoga
bisa menghindari atau menjauhkan ayah bunda sahabat Nutrimax dari masalah nyeri haid. Tapi kalau ayah bunda sudah mengalami nyeri haid, jangan sungkan-sungkan untuk periksakan ke dokter, karena terdeteksi lebih awal jauh lebih baik dibandingkan terdeteksi dengan keadaan yang sudah severe atau parah.